Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita pertemuan ke-12 tentang perkembangan tektonik di Indonesia. Jadi beberapa pertemuan sudah kita laksanakan, dimulai dari apa itu tektonik, apa itu tektonisme, dan apa hubungannya dengan geologi struktur, kemudian berlanjut sampai pada perkembangan cekungan atau analisis cekungan pengendapan berdasarkan tektonisme. Oke, kita sampai di sini. Di sini kita melihat ada kondisi geologi tatanan tektonik pada masa kini. Di dalamnya ada zona-zona subduksi yang ditunjukkan dengan adanya simbol-simbol secara naik, gitu ya. Kemudian ada spreading area yang ditunjukkan oleh adanya garis berwarna merah zigzag yang di dalamnya ada proses pergerakan transform. Kemudian ada zona vulkanik yang ditunjukkan dengan adanya gugusan titik-titik berwarna merah. Itu adalah ring of fire. Oke, kita berawal dari sini. Posisi kita berada saat ini berada pada time ini, waktu ini. Kita ingat-ingat nanti ya. Jadi kita memiliki 5 benua besar ya, 5 benua besar, yaitu Eurasia. Eurasia yang letaknya ada di utara ini. Kemudian berikutnya ada Amerika Utara. Amerika Utara yang letaknya ada di sini. Kemudian Amerika Selatan, lalu Afrika, kemudian Australia, dan paling selatan adalah Antartika. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 6 benua besar ditambah dengan Antartika. Dan ada benua-benua yang lebih kecil. Ya, ada benua-benua yang lebih kecil, yaitu India, kemudian Arab, lalu ada Karibia, lalu ada Juan de Fuca, dan ada Nazca. Ya, Nazca ada di sini. Lalu di samping itu ada samudra yang letaknya ada di selatan Asia atau selatan Eurasia yang disebut dengan benua India dan benua Australia. Ya, benua Australia itu ada 2 samudra ya, samudra India dan samudra Australia. Samudra Australia itu letaknya agak serong terhadap India. Ya. Dia berarah barat daya, barat laut tenggara, ya, barat laut tenggara. Dibatasi oleh sesar mendatar, ya, sesar mendatar yang menghubungkan antara titik 90 derajat ke arah timur laut yang memotong Andaman di sini. Kemudian ada Samudra Pasifik, ya, lempeng Samudra Pasifik. Di dalam lempeng Samudra Pasifik dikenal ada lempeng Filipina, kemudian lempeng Carolina, dan lempeng Fuji, ya, Fuji Plate. Kemudian setelah itu adalah Antartika. Ya, Antartika di sini ada benua, ada samudra. Lalu di bagian barat di sini ada lempeng Atlantik. Ya, Atlantik membujur dari arah selatan utara Antartika terus sampai ke utara yang letaknya ada di antara Amerika Utara, ya, Texas, dan Eurasia. Ya, ini Atlantik. Atlantik memanjang ke arah utara selatan. Atlantik ini membatasi atau memisahkan antara Afrika dengan Amerika Selatan dan Amerika Utara dengan Eurasia. Ya, itu ya. Jadi ini adalah lempeng-lempeng yang menyusun bagian permukaan bumi. Tentu ada lempeng kecil-kecil yang lain ya, yang menghubungkan antara satu benua dengan benua yang lain, baik berukuran besar maupun berukuran kecil. Nah, sejarahnya bagaimana ini? Ya, sejarahnya bagaimana?
Jadi awalnya itu ada lempeng Pangea yang kita sudah kenal sejak mempelajari geologi dasar. Kemudian di awal kuliah kita juga sudah dibahas bahwa di dalam teori apungan benua itu dijelaskan bahwa dulunya lempeng bumi itu hanya ada dua macam, yaitu lempeng benua raksasa Pangea dan lempeng Samudra Pasifik. Lalu di tengah-tengahnya ada celah sempit yang disebut dengan Tethys. Tethys ini memisahkan antara bagian barat Pangea dengan bagian timur Pangea. Itu hingga 250 juta tahun yang lalu. Nah, sejak 250 juta tahun yang lalu sampai dengan 200 juta tahun yang lalu, Tethys berkembang terus ya, semakin lama semakin melebar gitu ya, semakin lebar sehingga memisahkan Pangea menjadi dua, yaitu Laurasia dan Gondwana. Laurasia ini letaknya di utara, sedangkan Gondwana ini letaknya di selatan. Ya. Kemudian antara 200 juta tahun yang lalu hingga 100 juta tahun yang lalu, lempeng-lempeng yang menyusun Laurasia dan Gondwana ini pecah. Yang kemudian saat ini kita sudah mengenal. Ada berapa macam gitu. Tetapi waktu itu India itu masih berada di selatan, Afrika, Amerika Utara, Antartika, Australia ini masih sedikit bersatu. Jadi belum terpisah secara keseluruhan. Kemudian sejak 100 juta tahun yang lalu hingga 50 juta tahun yang lalu terjadi pergerakan lempeng Afrika bergerak ke arah utara timur laut, Amerika Selatan bergerak ke arah barat laut. Sedangkan India bergerak ke arah utara dengan laju yang sangat kencang. Australia bergerak ke arah timur laut. Antartika tetap berada di posisinya. Ya. Apa yang terjadi dengan Eropa Laurasia ya? Laurasia ini semakin membuat pergerakan Amerika Utara bergerak ke arah barat. Eurasia ini tetap berada pada posisinya. Dia tidak bisa bergerak karena lempengnya sangat besar. Mungkin terjadi pergerakan, tetapi pergerakan itu hanya menempatkan diri. Dia berputar-putar saja di situ. Ada yang bergerak ke arah barat laut, ada yang bergerak ke arah utara, ada yang bergerak ke arah barat, dan ada yang bergerak ke arah timur. Seperti itu. Tetapi Amerika Utara ini bergerak melaju ke arah barat. Nah, hasilnya apa? Hasilnya yang kita lihat sekarang. Jadi, sejak 50 juta tahun yang lalu sampai saat ini terjadi penempatan lempeng-lempeng secara permanen saat ini ya. Tapi apakah pergerakannya terhenti? Ya tentu saja tidak. Ya tentu saja tidak. Jadi lempeng Amerika Selatan tetap bergerak ke arah barat laut. Amerika Utara bergerak ke arah barat. Tetap masih bergerak seperti itu. Apakah sampai sekarang masih? Iya, masih. Kemudian Antartika tetap, Australia, India itu bergerak melaju terus sampai memposisikan posisi saat ini. Ya. Kemudian Laurasia masih tetap berpisah, yaitu Amerika Utara berada di bagian baratnya dan Eurasia berada di bagian timurnya. Apa yang terjadi dengan India? India menumbuk Eurasia, kemudian Arab ini memisahkan diri dari Afrika. Nah, ini adalah sejarah dari lempeng-lempeng di dunia. Apa implikasinya terhadap kondisi tektonik di Indonesia? Apakah semuanya baik-baik saja terhadap lempeng-lempeng di Indonesia? Nah, ini masih sama ya. Jadi posisi plate tektonik kita seperti ini secara real ya. Kalau tadi itu membentuk grup ya, masih bentuk grup. Sekarang kita jaring ya, kita gelar secara dua dimensi. Posisi lempeng-lempeng saat ini adalah Eurasia, kemudian ini adalah Arab memisahkan antara Afrika dengan Eurasia, dan ini adalah India yang terus menumbuk di arah ini. Kemudian Indonesia posisi berada di sini ya.
di antara lempeng Filipina, kemudian lempeng Caroline, kemudian lempeng dari selatan India, lalu dari selatan lempeng Australia. Australia sendiri, lempeng benua Australia masih terus bergerak ke arah utara, hampir menyinggung bagian ujung dari Papua ya. Kemudian di bagian barat ini adalah lempeng Amerika Utara, dan di Amerika Utara ini semakin menjauh dia ya dari Eurasia, tapi bagian ujung barat dari Amerika Utara ini hampir menyinggung bagian timur dari lempeng Eurasia. Di sini ada proses pergerakan yang bergerak ke arah barat laut, ya, menunjukkan ini bergerak nggak cuma ke arah barat, tetapi juga ke arah barat laut, ya di sini ya. Kemudian Afrika ini terus bergerak ya, bergerak ke arah utara ya. Afrika terus bergerak ke arah utara, mendesak Eurasia, ya, mendesak Eurasia. Bahkan Arab ini semakin mendesak ya, semakin terjepit di sini antara Afrika dengan Eurasia. Lalu apa yang terjadi dengan Amerika Selatan? Amerika Selatan masih bergerak ke arah barat, tetapi ini sudah bergerak menuju ke arah barat laut. Ya, gitu. Implikasinya terhadap Indonesia. Indonesia ada di posisi ini ya. Indonesia berada di posisi ini, kita dekati sedikit. Ya. Ya. Jadi kalau kita lihat posisi Indonesia ini berada pada tinggian ujung ya, ujung dari lempeng Eurasia. Masih berada pada ujung lempeng Eurasia. Pada tepian lempeng aktif dipengaruhi oleh pergerakan lempeng Australia, lempeng Samudra Australia, lempeng Samudra India, lempeng India sendiri ya, India sendiri yang terus ke arah sana dan menyebabkan bagian arah timurnya ini makin tertunjam. Kemudian dari arah timur ini gerakan dari lempeng Pasifik terus menyebabkan makin mendesaknya lempeng Filipina menuju ke arah barat, kemudian lempeng Caroline menuju ke arah barat daya. Ya, jadi di sini Indonesia itu yang mempengaruhi banyak di sini. Detailnya seperti apa? Ya, detailnya adalah seperti ini. Jadi kalau kita lihat posisi saat ini, bagian selatan dari ujung lempeng Eurasia ini yang terletak di Indonesia, ini nampak sebagai satu lengkung. Yang lengkung-lengkung itu berhubungan dengan lempeng-lempeng yang ada di sekitarnya, mulai dari arah barat daya di Sunda Trench, kemudian dari arah selatan itu dari Timor Trough ya, kemudian dari arah selatan India Trench, kemudian dari arah timur Caroline, kemudian Filipina. Di tengah-tengah terbentuk cekungan-cekungan, dan cekungan-cekungan ini sebagai indikasi bahwa di situ ada pergerakan lempeng-lempeng yang masih aktif hingga saat ini. Kita lihat di sini, Sulusi, Sulawesi, kemudian North Banda Basin, South Banda Basin ini membentuk satu kelurusan yang hampir sejajar dengan arah tunjaman masa kini. Ya. Arah tunjaman masa kini yang dibentuk oleh penunjaman Filipina terhadap lempeng Eurasia di sebelah barat dayanya. Kemudian dari arah timur itu masih dipengaruhi oleh Caroline Plate yang menunjam di bawah lempeng benua Papua. Lalu di bagian selatan ini agak membelok. Kenapa kok membelok? Mungkin ini dipengaruhi karena ada pengaruh dari pergerakan lempeng Carolina dan lempeng Australia. Sedangkan di bagian selatan ini dipengaruhi oleh pergerakan Timor Trough yang didorong oleh lempeng benua Australia. Lalu di bagian barat, di Indonesia bagian barat ini terbentuk cekungan-cekungan, yang cekungan ini juga searah dengan
tunjaman masa kini. Ini adalah tunjamannya, ya tunjaman masa kini. Ini adalah tunjaman pada masa sebelumnya. Dan ini adalah cekungan-cekungan yang sudah terbentuk di dalamnya. Kalau kita lihat sejarahnya, ya sejarah dari pergerakan lempeng, jadi di sini Indonesia sudah mulai ada sejak Prakapur, ya Prakretasius, ya. Prakapur ini membentuk Sundalin, ya dataran Sunda, ya benua Sunda, paparan Sunda. Prakapur ini ditunjukkan oleh garis putus-putus warna biru, ya warna biru tua ini, ya warna biru tua. Jadi dulu tepian Eurasia itu berada di sini, ya Prakapur ya. Kapan itu Prakapur itu terjadi? Prakapur itu sebelum 100 juta tahun yang lalu, ya sebelum 100 juta tahun yang lalu. Apa yang dibentuk pada sebelum 100 juta tahun yang lalu tadi? Bahwa lempeng Laurasia di utara dan lempeng Gondwana di selatan, yaitu sebelum 100 juta tahun yang lalu. Setelah 100 juta tahun yang lalu, baru kemudian terbentuk 6 lempeng tadi ya, 6 lempeng benua tadi, yaitu Eurasia yang paling besar, kemudian Amerika Utara, pecahan dari Laurasia, kemudian Afrika, Amerika Selatan yang merupakan pecahan dari Gondwana, kemudian Australia. Lalu ada lempeng yang lebih kecil yaitu lempeng India dan lempeng Arab. Lempeng Arab adalah pecahan dari Afrika. Itu pada 100 juta tahun yang lalu, sekitar terbentuknya ketika Kretasius atau Prakapur. Nah, setelah itu Kapur, ya pada umur Kapur yang ditunjukkan oleh warna biru muda, ya warna biru muda. Warna biru muda itu mulai early Kretasius ya awal Kapur. Di sini pergerakan lempeng itu menuju ke arah tenggara ya, bergerak ke arah tenggara. Jadi kalau dulu posisinya ada di sini, ini posisinya ada di sini. Ini pada Kapur tadi sudah disebutkan ya. Kapur itu sudah terbentuk seluruh lempeng besar, tetapi masing-masing bergerak belum seperti pada posisi saat ini. Ini Prakapur. Kapan ini terjadi di Indonesia Prakapur itu? Ya, Prakapur itu di Indonesia kalau tadi dari arah utara ya, di utaranya di sini kalau di Jawa itu di ujungnya ada Bayah Ciletuh gitu ya. Ini Bayah Ciletuh masuk ke dalam Prakapur. Kemudian Karangsambung Meratus ya, Karangsambung Meratus ini masuk yang awal Kapur. Ya, awal Kapur. India sudah bergerak ke arah utara ya. Tadi itu belum bergerak, sekarang sudah bergerak ya, bergerak ke arah utara. Tetapi masih di perjalanan. Ya belum sampai menumbuk Eurasia, itu India. Jadi masih berada di selatan. Artinya apa? Bahwa zona penunjaman ini dulu masih posisinya sama. Ya, posisinya sama di sebelah barat Sumatera, ya di sebelah barat Sumatera ini posisinya masih sama. Berada pada zona tinggian bukit tinggi ya di sepanjang bukit tinggi yang sering juga disebut dengan patahan semangkau yang asalnya dari arah utara terus membelah Sumatera menjadi dua, barat dan timur. Posisinya ada di sini saat ini. Posisi ini sudah berubah menjadi zona gunung api, tetapi di Jawa ini posisinya sudah berubah ya. Kalau di Sumatera posisinya masih sama, maka di Jawa ini posisinya sudah berubah. Ya, sudah berubah bergerak ke arah barat daya. Dari Bayah ya, dari Bayah sampai ke Karangsambung atau Kebumen. Yang kemudian menerus ke arah utara sampai Meratus, memisahkan antara Kalimantan bagian selatan dengan Kalimantan bagian timur dan bagian utara, barat utara. Barat dan tengah utara. Ini pada awal Kapur. Ya. Kemudian dilanjutkan yang berwarna merah. Ya, yang berwarna merah ini mulai dari pertengahan Kapur. Yang berwarna merah ini adalah mulai dari pertengahan Kapur sampai dengan
pertengahan Miocene. Ya, ini yang berwarna merah. Jadi setelah awal kapur ya, pertengahan kapur ini bergerak ke arah sini, ke arah selatan, di sepanjang selatan Jawa, kemudian sepanjang selatan Nusa Tenggara, lalu memotong Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Timur ya, Nusa Tenggara Timur. Di sini ada data struktur geologinya yang merupakan bagian dari zona subduksi, kemudian ke arah memotong ke arah utara. Ya, ke arah utara terus. Dan di sini di Sulawesi Tengah kita sudah mengenal, di sini ada Bantimala, kemudian Bantimurung, kemudian Morowali, Sorako di sini ya. Ini banyak data yang menunjukkan bahwa zona penunjaman Bantimala ya, Bantimala itu adalah bagian dari zona penunjaman mulai awal kapur, pertengahan kapur sampai dengan awal Miocene. Ya, ini awal pertengahan kapur sampai Miocene. Penunjamannya letaknya berada di sini. Apakah di sini tok? Ya, tentu saja tidak. Ya, tentu saja tidak. Selanjutnya adalah pada Miocene tengah, ya, Miocene tengah. Miocene awal sampai Miocene tengah membentuk yang berwarna hijau, ya. Jadi terus saja arahnya sama gitu ya, yang dengan yang merah terus sama saja, kemudian ketika sampai pada bagian timur ya, bagian timur dari timur ya, Pulau Timur, itu kemudian belok ke arah, kalau tadinya belok ke arah kiri, ke arah utara, maka ini lurus dulu. Ya, lurus baru kemudian berbelok di sini menuju ke arah Laut Banda. Laut Banda sampai di sini. Nah, di sini di ujung Bungku ya, Bungku Utara ya, ini kita bisa menjumpai di sini juga ada batuan-batuan oviolit ya, batuan-batuan oviolit yang berasosiasi dengan batuan-batuan asal trench atau zona penunjaman. Ya. Jadi kita ada berapa zona di sini, yaitu 1 awal kapur ya, hingga awal kapur, kemudian hingga pertengahan kapur, lalu hingga awal Miocene, lalu hingga yang hijau adalah Miocene ya, hingga Miocene. Saat ini penunjaman kita berada di yang berwarna hitam, ini. Oke, ya. Jadi itu adalah perkembangan tektonik yang terjadi di Indonesia dimulai dari sejak awal atau pre-Kretasius ya, pre-Kretasius, kemudian awal kapur hingga masa kini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 penunjaman. 5 time ya, 5 periode penunjaman lempeng tektonik. Tentu ini semua menghasilkan tatanan tektonik yang berbeda ya. Kalau kalian sering membaca buku Van Bemmelen itu ya, Van Bemmelen 1949 itu dijelaskan panjang lebar ya, panjang sekali. Dari mulai Indonesia bagian barat, Sumatera, Andaman, kemudian Jawa, lalu Celebes, ya, lalu Borneo, kemudian Papua. Semuanya dijelaskan di situ. Ya mungkin ada yang salah ya, tetapi setidaknya itulah perkembangan geologi, data geologi yang ada. Mungkin interpretasinya harus diperbaharui ya, tetapi datanya yang sudah dipunyai itu yang bisa kita gunakan. Itu data dasar ya, data dasarnya. Kemudian tahun 79 itu kita juga mengenal ada Hamilton ya. Hamilton dengan bukunya tahun 79 The Tectonic of Indonesia. Ya, itu juga menjelaskan itu adalah data, ya, data bawah permukaan kalau Hamilton. Tetapi kalau Van Bemmelen itu data permukaan. Tapi dua-duanya masih bisa kita pakai datanya, ya datanya yang dipakai. Meskipun kemudian masih ada interpretasi di sana sini yang interpretasinya perlu diperbarui, tetapi tidak masalah itu. Yang namanya perkembangan ilmu itu terus berkembang. Tapi itu sudah sangat luar biasa ya, sangat luar biasa
tahun 49, kemudian tahun 79, lalu saat ini tentu harusnya ada perubahan atau ada pergerakan konsep itu dulu tahun 49 belum ada tektonik lempeng atau belum dipengaruhi oleh dasar teori tektonik lempeng, tetapi Van Bommelen sudah membuat satu resume yang sangat bagus yang mengarah ke arah sana. Artinya ada data geologi yang perlu kita mungkin perlu di renewable atau diperbarui ya, mungkin perlu diperbarui, tetapi itulah data kita, data yang dimiliki, ya, data yang dimiliki. Oke, apa implikasinya? Implikasinya banyak cekungan terbentuk di Indonesia, ya, banyak cekungan terbentuk di Indonesia. Kalau kita sayat-sayat gitu ya, kita sayat-sayat cekungan-cekungan yang ada di sini, ya, cekungan-cekungan yang ada di sini atau kita sayat, kita buat profil, ya, profil arah AB yang memotong antara lempeng Caroline, kemudian Laut Maluku, lalu ada cekungan Sulawesi atau Sulawesi Trench ya. Kemudian ada tinggian di Kalimantan Timur ya. Kita buat satu profil. Apa yang didapatkan? Ya, didapatkan apa di situ? Tinggian di Kalimantan Timur ya atau Borneo Timur. Ini sangat dipengaruhi oleh adanya cekungan yang terbentuk sejak pertengahan Kapur ya. Jadi kita pakai yang penampang AB. AB itu ada di sini posisinya. Ini A, ini B. Apa yang mempengaruhi dilema? Ada zona subduksi berumur mid Cretaceous sampai early Miocene. Kapur tengah sampai awal Miocene. Ya, ini yang berwarna merah. Terbentuk tinggian, ya, tinggian di bagian barat dari Kalimantan Timur, kemudian membentuk ujung, ya, ujung dari lempeng, membentuk tepian lempeng aktif, zona subduksi di sini, ya, di Sulawesi Trench, ya. Kemudian ditunjami oleh lempeng Maluku Sea, ya, ini ada zona penunjaman di sini. Zona penunjaman dibentuk oleh Maluku Sea dari arah timur. Kemudian di sini membentuk cekungan, tetapi cekungan itu membentuk tinggian juga, ya, tinggian di sini. Yang bagian barat naik, bagian timur turun, ya, bagian barat naik, bagian timur turun. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Ini putus-putus ini, ya, garis putus-putus antara Sulawesi Utara dengan utaranya yang di sini yang masuk ke Filipina, ya. Ini gimana ini ya? Ini gimana? Jadi kita buat ini ada tinggian terus ya tinggian. Ini trenchnya bagian timur, bagian selatan timur itu naik, bagian barat ini turun. Lalu di utara Sulawesi ini, di sini ada gugusan gunung api ya, gugusan gunung api mulai dari Karangetang, kemudian ke arah utara di gunung api bawah laut semua ini membentuk gunung api busur kepulauan. Ya, ini busur kepulauan. Artinya apa? Lempeng samudra menunjam di bawah lempeng samudra. Ya, lempeng samudra menunjam di bawah lempeng samudra. Tapi di sini nggak ada gugusan gunung api ya. Di bagian baratnya ini nggak ada gugusan gunung api. Bahkan di Kalimantan Timur ini nggak ada gunung api. Saat ini. Tetapi data geologi menjumpai meskipun tidak ada pernah sejarah menyebut bahwa Kalimantan Timur itu ada gunung api, tapi ada andesit ya, andesit yang dijumpai di sini nih. Ada andesit yang dijumpai di sini. Andesit ini umurnya adalah Oligosin. Ya, Oligosin masuk ke formasi apa saya lupa. Ya. Ini mengindikasikan bahwa benar memang ya di sini dulu ada zona penunjaman. Ya, di sini ada zona penunjaman. Hanya saja kemudian penunjaman itu mati sehingga gugusan gunung api yang ada di sini
juga ikut mati. Nah, dilanjutkan di sini. Saat ini adalah ini yang terjadi saat ini. Jadi penunjaman yang berlangsung pada saat ini karena yang warna hitam tadi ya, yang warna hitam itu aktif gitu ya. Ini menunjam ke arah barat ya, menunjam ke arah barat sehingga di sini bagian timurnya ini mulai dari Sulawesi Utara kemudian ke arah utara. Ya, ke arah utara. Ini adalah gugusan gunung api zona vulkanik yang dibentuk oleh penunjaman lempeng Celebes ya, lempeng Celebes Sulawesi melalui Sulawesi Trans menunjam di bawah lempeng Maluku atau Maluku Sea ya, Laut Maluku. Tapi dari arah timur juga ditunjami nih. Dari arah timur juga ditunjami. Ya, dari arah ini ditunjami oleh lempeng Filipin ya. Dari arah timur ini ada penunjaman lempeng Filipin yang membentuk tinggian Gamalama atau tinggian Halmahera ya, Halmahera. Tapi ingat di sini selain ada trends juga merupakan zona vulkanik ya. Ini ada trends ya, ada trends di sini, tapi juga ada zona vulkanik. Jadi ada penunjaman berundak ya di sini, penunjaman berundak. Membentuk Laut Maluku. Ya, Laut Maluku di sini ada gugusan gunung api, ya gugusan gunung api di Sulawesi Utara. Kemudian ada gugusan gunung api, ya gugusan gunung api di sepanjang Maluku Utara atau di sepanjang Halmahera menuju ke arah utara. Contohnya itu adalah Gunung Gamalama di sini ya, yang dibentuk oleh penunjaman Filipin, ya Filipin di bawah lempeng Maluku, ya Maluku, lempeng mikro Maluku. Nah, ingat bahwa di sini juga ada lempeng lain yang mempengaruhi yaitu lempeng Carolina. Lempeng Carolina menunjam di bawah lempeng Filipin, ya. Dan di bagian selatan ini lempeng Carolina menunjam di bawah lempeng benua New Guinea atau lempeng benua Papua. Ada Papua Barat dan Papua Timur. Nah, itu adalah AB, profil AB. Bisa nggak kalau digambarkan gitu ya? Oh sayang, saya nggak punya ini ya, nggak punya. Ya, ini bisa nggak ya kalau dipakai gambar? Nah, ini dia. Ini adalah penunjaman pada pertengahan kapur. Ya, kemudian di sini ada penunjaman lagi. Tapi ini juga menunjam ke arah sana. Trends di sini ya. Jadi trend ini membentuk tinggian ya, muncullah di permukaan. Lalu ada gugusan gunung apinya di sini. Kebetulan ini masih berada di bawah laut, ada yang muncul di permukaan gitu ya. Yang muncul di permukaan. Kemudian ini masih, ini adalah Kalimantan Timur. Kaltim. Kemudian di sini adalah Sulut. Kemudian di sini adalah
Al-Mahira. Lalu setelah itu Halmahera ini juga ditunjam oleh lempeng yang lain. Jadi bentuk gugusan gunung api yang lain di sini. Ya. Ini adalah Caroline. Ini lempeng Caroline dari arah selatan. Tapi juga ada lempeng Filipina dari arah utara. Ini ada di sini. Jadi ini adalah A, B. Ya, ini A. Ya, di sini ada B. Ya. Ya. Ini adalah penampang A, B. Oke. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Halo? Ada nggak? Belum ada, Bu. Belum ada, oke. Jadi ini ya tadi ya, AB. AB itu sudah kita dapatkan ya. Jadi dari arah barat, itu ada Kalimantan Timur, kemudian ditunjami ya, ditunjami pada Kapur ya, pada mid Kapur sampai dengan mid early Miocene. Ditunjami dari arah timur, kemudian selain itu juga menunjam ya, menunjam ke arah timur, ya, menunjam ke arah timur, di bawah Maluku, Laut Maluku, yang bentuk gugusan gunung api tengah samudera atau busur pulauan. Contohnya adalah Karangetang, gunung api Karangetang. Lempeng ini ditunjam juga dari arah timur oleh lempeng Caroline di sisi selatan, dan di sisi utara itu ditunjam oleh lempeng Filipina. Itu A, B. Kemudian ada CD. Ya, ada CD. CD itu dibentuk oleh adanya masih dipengaruhi oleh penunjaman lempeng Filipina di situ ya, yang bentuk tinggian atau trench ya, Northwest Borneo ya. Jadi ada Northwest Borneo Trough ya, ada atau tinggian Borneo, bagian utara, bagian timur laut atau bagian barat laut dari Laut Sulu. Kemudian ke arah tenggara itu membentuk tinggian berarah barat daya timur laut, tinggian Sulu ya, tinggian Sulu Celebes. Kemudian di arah selatan itu tunjaman ya, penunjaman antara lempeng Sulawesi ya, lempeng Celebes menunjam di bawah lempeng Eurasia yang saat ini ya, Eurasia saat ini membentuk gugusan gunung api Sulawesi Utara ya, membentuk gugusan gunung api di Sulawesi Utara. Lalu ada tunjaman ya, lempeng itu ditunjam lagi oleh lempeng lain ya, lempeng lain yang arahnya dari selatan ya, arahnya dari selatan di North Banda Basin atau pada cekungan Banda Utara. Lalu di selatan itu membentuk cekungan Banda Selatan yang dibatasi oleh tinggian dari Banda ya, Weber atau cekungan Weber di bagian selatan.
Lalu paling selatan itu membentuk tinggian timur, ya tinggian timur, lalu berhubungan dengan benua Australia. Jadi kita melihat di sini antara Australia, ya benua Australia dengan tinggian timur itu menyatu, ya menyatu. CD, ya CD. Kita buat annotate lagi. Jadi ini adalah C. Kemudian ini adalah D. Jadi mulai C, itu tadi adalah lempeng Samudra Filipina menunjam di bawah lempeng Sulu. Kemudian Sulu ini membentuk tinggian, tapi masih di bawah samudra, di bawah laut. Antara lain adalah bentuk gugusan gunung api di Sulawesi Utara. Suli. Kemudian ini masih berada di bawah laut ya, untuk busur kepulauan. Kemudian laut ini menunjam, malah menunjam dia ke arah selatan. Jadi dia menunjam ke arah selatan. Menunjam ke arah selatan di Sulawesi Selatan. Sulawesi Utara maksud saya. Di Sulawesi Utara membentuk magmatik di sini. Lalu magmatik ini muncul di permukaan membentuk Sulawesi Utara. Ada trench di sini ya. Bentuk Sulawesi Utara. Kemudian bentuk cekungan, cekungan Maluku. Cekungan Maluku ini kemudian ditunjami dari arah selatan. Kecil saja dia menunjamnya. Nah, nggak tahu apakah gugusan gunung api yang ada di sini itu jadi satu ya di sini, sehingga bentuk gugusan gunung api yang lain di sini, tetapi masih sama karena berada di bawah laut. Atau bagian ini memang merupakan gugusan gunung api tersendiri ya. Lalu bagian selatan ini terus saja dia samudra. Nah, ditunjami oleh lempeng Caroline. Nah, ini bentuk zona tunjaman. Belum tahu apakah di sini ada gugusan gunung api, ya, ada gunung apinya atau tidak. Kita belum tahu ya, belum tahu. Tetapi yang jelas ini ada bentuk morfologi ya di bawah laut, itu di bawah laut ini ada tinggian-tinggian dan ada formasi-formasi batuan vulkanik. Ini ada formasi batuan vulkanik di Sulawesi Selatan. Ada gugusan gunung api bawah laut. Ini dari mana datanya? Datanya ini berasal dari ekspedisi bawah laut. Ya, ekspedisi bawah laut. Tahun 2016, 18 ya. Ini pernah saya diajak tapi saya nggak bisa ya, nggak bisa berangkat waktu itu. Kemudian dari selatan ini langsung berhubungan dengan samudra. Nah, ini samudranya ada di mana? Itu ya. Ini nggak ada penunjaman, di situ. Yang ada adalah di sini lempeng Australia itu langsung ngingsek di sini. Nah, di bawah sini ada lempeng samudra yang patah. Gitu. Ya, lempeng samudra yang patah. Jadi ini Australia. Ini adalah bagian ini D ya, D. Ya. Ini Australia. Timor Australia.
Kemudian ini adalah Sulawesi ya. Islu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Indonesia bagian timur saya rasa sudah cukup ya. Ada pertanyaan? Nggak ada lagi? Nggak ada lagi ya? Oke, kita lanjut ke arah yang di bagian barat. Ya, bagian barat itu ada penampang EF, GA ya, GA dan HI ya, EF, GH, GA dan HI. Ini adalah klasik ya. Jadi cekungan-cekungan klasik yang dibentuk oleh penunjaman lempeng India di bawah lempeng Eurasia. Penunjaman lempeng India di bawah lempeng Eurasia. Ya. Kita buat salah satu aja. Jadi ini adalah lempeng Samudra India. Menunjam di bawah lempeng Eurasia. Kemudian bentuk cekungan, di situ ada pembentukan mahma di sini. Ya, ini terus ke arah selatan, ke bawah, menunjam. Kemudian bentuk gugusan gunung api, busur magmatik. Dan kemudian bentuk cekungan aja ya, cekungan. Ini cekungan belakang busur, ya, backup basin. Backup basin. Kemudian busur vulkanik. Kemudian ini adalah foa basin. Dan ini trans, nias trans. Kemudian ini adalah lempeng India. Nah, ya, ini adalah Indonesia bagian barat. Notasinya adalah ini adalah E, ini adalah F. Nah, sederhana. Indonesia bagian barat itu sederhana saja, seperti itu. Ya, oke. Mungkin juga nggak ada pertanyaan ya, karena ini lebih mudah kalau Indonesia bagian barat itu. Oke. Jadi dapatnya seperti ini ya sekarang ini ya, cekungan-cekungan. Lalu tentu ada implikasi ya. Ada implikasi terbentuk cekungan, terbentuk tinggian, terbentuk berbagai macam sumber daya, mulai dari kita lihat di sini ada aktif volcanoes ya. Aktif volcanoes ini di sepanjang Jawa, kemudian Sumatera ini aktif volcanoes semua, kemudian di utara Sulawesi ini ya. Sulawesi Utara menuju ke arah utara, kemudian di Halmahera, ini adalah gugusan gunung api yang sangat panjang. Kemudian ada batuan-batuan metamorf. Batuan metamorf dibentuk oleh batuan tua di sini sebagai bagian dari Gondwana yang di Papua ya. Di Papua ini adalah bagian batuan Gondwana, kemudian formasi-formasi batuan Mesozoikum. Kemudian di Kalimantan ini bentuk cekungan. Lalu ada gunung api ya, ada recent volcanic formation ya. Ini ada batuan vulkanik di sini. Lalu di sini juga ada batuan vulkanik juga. Ya, ini semuanya batuan vulkanik sebenarnya. Kemudian di Sulawesi ini ada batuan vulkanik tidak hanya dibentuk oleh Pluton ya, batuan Pluton, tetapi juga oleh vulkanik masa kini ya, vulkanik masa kini. Kemudian cekungan-cekungan sudah jelas tadi ya disebutkan.
Mungkin ini yang bisa saya berikan untuk hari ini, untuk minggu ini. Mudah-mudahan minggu depan ada pertanyaan ya. Sekarang diredam dulu ya. Sekarang diredam dulu untuk menyusun berbagai pertanyaan pada minggu depan. Mudah-mudahan bisa dipahami hari ini. Halo? Ada pertanyaan? Nggak ada? Masih nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini kuliah kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan masuk semuanya di pikiran masing-masing dan di hati masing-masing. Dan mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat. Tidak kurang dari apa, tetap jaga kesehatan karena pandemi ini makin merajalela sehingga kita belum bisa bertatap muka. Oke, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya tutup ya.